Perkenalkan diri, nama saya Dr. Musa Putra dengan NPM lahir 016. Saya Wisram Sagdi dengan NPM 70. Saya Zaki Rafa dengan NPM lahir 04. Saya Dwi Siaca dengan akhir NPM 085. Pertanyaan pertama, itu kita udah jadi. Oke, yang materi pertama, apa itu intelektual? Intelektual adalah hak hukum yang diberikan kepada individu atau perusahaan atas hasil ciptaan mereka yang bersifat intelektual serta karya seni, penemuan, desain, merek dagang, dan inovasi lainnya. Hak ini melindungi penciptaan dan penggunaan atau eksploitasi tanpa izin oleh pihak lain. Ini adalah aset tak terwujud. Kekayaan intelektual (KI) adalah aset tak terwujud yang diciptakan oleh pikiran manusia seperti penemuan karya sastra dan artistik, desain, simbol, nama, dan informasi. Contoh yang kedua ada nilai ekonomi. KI memiliki nilai ekonomi dan dapat dilindungi secara hukum. KI dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif, mendorong inovatif dan pertumbuhan, serta meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya ada inovasi dan teknologi. Terus dampak teknologinya yang pertama, dampak positifnya, identitas dan citra merek perusahaan membedakan produk atau jasa perusahaan dari pesaing. Yang kedua, hak cipta melindungi karya kreatif seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan menampilkan karya tersebut. Yang ketiga, paten melindungi inovasi teknologi baru, memberikan hak eksklusif kepada penemu untuk menggunakan, membuat, dan menjual penemuan tersebut. Yang keempat, rahasia dagang. Informasi rahasia akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, tidak dipublikasikan dan dilindungi melalui perjanjian kerahasiaan. Baik, yang selanjutnya adalah proses manajemen aset intelektual. Dalam aset intelektual, kita memiliki proses manajemen yang biasa dilakukan. Proses-proses itu seperti mengolah akar ide dan kreasi perusahaan. Berikut langkahnya. Yang pertama adalah mencari data, yaitu identifikasi. Investasi atau aset KI yang dimiliki perusahaan untuk menentukan jenis, nilai, dan potensi aset KI. Yang kedua yaitu perlindungan atau melindungi. Perusahaan mendapatkan paten, merek dagang, dan hak cipta untuk melindungi aset KI mereka dari peniruan. Mereka juga membuat perjanjian rahasia dengan karyawan atau mitra untuk menjaga kerahasiaan informasi penting. Yang ketiga adalah pemanfaatan. Perusahaan menggunakan aset KI untuk mengembangkan produk atau layanan baru. Kemudian mereka juga bisa menggunakan aset KI untuk meningkatkan efisiensi operasional atau memperluas pasar. Yang keempat adalah ini menghasilkan uang atau komersialisasi. Perusahaan bisa menjual atau menyewakan aset KI mereka pada pihak lain. Mereka juga bisa membuat perusahaan patungan untuk memanfaatkan aset KI bersama-sama. Oke, yang selanjutnya adalah tantangan dalam manajemen aset intelektual. Seperti pengelola harta karun, pasti terdapat tantangan yang akan kita hadapi dalam menjaga atau manajemen aset intelektual. Tantangan yang pertama adalah membacakan hak KI. Ada pihak yang membuat menjual produk palsu atau bajakan yang merugikan perusahaan. Contohnya seperti film-film atau buku-buku yang dibaca oleh perusahaan-perusahaan lain. Kemudian persaingan yang ketat. Perusahaan lain bisa meniru atau mengembangkan produk serupa sehingga perusahaan harus terus berinovasi. Jadi di dalam KI ada pembajakan, ada juga peniruan. Jadi apabila ada sebuah film dengan tema tertentu, akan ada perusahaan lain yang menciptakan film dengan tema tersebut tetapi berbeda. Kemudian jadi perubahan teknologi. Aset KI bisa menjadi ketinggalan zaman jika teknologi terus berkembang, sehingga perusahaan harus terus beradaptasi. Selanjutnya ada strategi perlindungan aset intelektual. Selamat pendaftaran.
Perlindungan aset intelektual penting untuk mencegah pelanggaran dan memastikan hak eksklusif pemiliknya. Berikut beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah pendaftaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak cipta daftarkan karya seperti tulisan, musik, film, dan perangkat lunak ke lembaga cipta. Yang kedua, paten, ajukan paten untuk melindungi inovasi atau teknologi. Selanjutnya, merek dagang, daftarkan logo, nama atau slogan bisnis untuk mencegah penggunaan oleh pihak lain. Selanjutnya lagi ada desain industri, amankan desain produk agar tidak disalin. Yang kedua itu ada perjanjian kerahasiaan atau perjanjian dan kontrak. Gunakan non-disclosure agreement atau NDA untuk menjaga rahasia bisnis. Buat kontrak lisensi jika mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset intelektual pada pembicaraan tersebut. Selanjutnya ada terapkan kontrak kerja yang mengatur kepemilikan HKI dari karya yang dibuat oleh karyawan atau mitra bisnis. Selanjutnya ada pengawasan dan penegakan hukum, yaitu ada pantau pasar dan media digital untuk mendeteksi pelanggaran. Gunakan tim hukum untuk menindak pelanggaran HKI. Selanjutnya dilaporkan dan ajukan tuntutan jika terjadi pelanggaran hak cipta, paten atau merek dagang yang lainnya. Selanjutnya saya lagi komersialisasi aset intelektual. Yang pertama adalah lisensi, memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan HKI dengan imbalan royalti. Yang kedua ada penjualan, melepaskan kepemilikan HKI kepada pihak lain. Yang ketiga ada waralaba, memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek produk dan sistem bisnis perusahaan. Selanjutnya ada kolaborasi, bekerjasama dengan perusahaan lain untuk menggunakan atau memasarkan produk dan layanan berbasis HKI. Berikut kesimpulan dari presentasi ini menerangkan bahwa aset intelektual KI adalah aset yang berwujud yang sangat berharga bagi perusahaan. KI bukan hanya sekedar ide atau konsep, tetapi aset nyata yang dapat memberikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Manajemen aset intelektual adalah kunci untuk melindungi dan memaksimalkan nilai kekayaan dan berwujud perusahaan. Perusahaan perlu mengembangkan strategi KI yang komprehensif dan terintegrasi dengan strategi bisnis. Evaluasi aset KI perusahaan Anda, kembangkan strategi perlindungan dan komersialisasi KI, konsultasikan dengan ahli KI jika diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok 6